di bulan Ramadan ada satu malam lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang daripada kemuliaan malam Lailatul Qadar ini, maka dia termasuk orang yang terhalang. Orang yang tidak mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, maka termasuk orang yang merugi. Tidak, dia kehilangan banyak kebaikan, banyak ampunan, banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat kita dapat Lailatul Qadar, apakah dengan mata kepala kita melihat tanda-tandanya, atau dengan perasaan, atau dalam mimpi? Itu dalam riwayat-riwayat sahih ada semua. Jangan bikin status, jangan umumkan. Saya tadi malam dapat Lailatul Qadar. Kelihatan semalam Lailatul Qadar. Kenapa? Pertama, jaga dari riya. Ente kan manusia biasa. Yang satu riya, yang kedua kena hasud orang. Loh, ente bisa dapat Lailatul Qadar, saya aja nggak bisa. Yang ketiga, akan membuat orang bermalas-malasan. Nanti orang kalau udah tahu lewat malam Lailatul Qadar, udah nggak ada yang beribadah lagi karena semua ngejar Lailatul Qadar. Kemudian berikutnya adalah pada saat kita dapat Lailatul Qadar, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', yustahabbu liman ra'aha katmuha. Dianjurkan bagi mereka yang melihatnya atau melalui mimpi dan lain sebagainya. Bagi orang yang sudah melihat Lailatul Qadar, disunnahkan, dianjurkan untuk menyembunyikannya. Kenapa? Karena kalau antum dapat Lailatul Qadar itu karamah. Dan karamah itu disembunyikan, bukan dipamerkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga sebagaimana Allah pertemukan kita di tempat yang paling suci di muka bumi adalah rumah Allah, masjid, Allah pertemukan kita kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, sebentar lagi kita akan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Bulan sabar, bulan doa, bulan mujahadah, bulan ampunan, bulan Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka jahanam. Kesempatan bagi diri kita untuk melakukan perubahan, muhasabah, perbaikan akhlak, ibadah kita, menjaga lisan, menjaga pendengaran, penglihatan, menjaga perasaan, dan senantiasa berusaha mengontrol diri kita dengan hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyampaikan beberapa hal dan insya Allah selepas kajian saya ada pertanyaan, nanti yang jawab akan dapat hadiah insya Allah. Yang pertama, berdoa agar Allah sampaikan kita pada bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat dan semangat. Karena kalau sehat tidak semangat, tidak berguna dan tidak bermanfaat. Antum sehat, azan zuhur dikumandangkan di depan rumah, musalla atau masjid, gak bakalan datang karena tidak ada semangat. Kalau antum semangat dan tidak sehat, kayak terasa tidak berguna. Dan itu dirasakan oleh orang yang sakit atau orang yang sudah sepuh. Mereka yang dulu biasa rajin ke masjid, baca Quran dan lain, tapi karena keterbatasan usia dan tenaga mereka tidak bisa memaksimalkan ibadah sebagaimana sebelumnya. Maka kita berdoa agar Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan semangat. Para salafus salih berdoa agar Allah sampaikan mereka pada bulan Ramadan. Ada riwayat dari Mu'alla bin al-Fadl. Mu'alla bin al-Fadl ini mengatakan para sahabat dulu berdoa 6 bulan agar Allah sampaikan mereka pada bulan suci Ramadan. Dan mereka berdoa 6 bulan selepas Ramadan agar Allah terima amal ibadah mereka yang mereka kerjakan selama bulan Ramadan. Bahkan Yahya ibn Abi Kathir mengatakan bahwa dulu para salafus salih berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan, Allahumma sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Berdoa agar kita mendapatkan Ramadan dan kita berserah kepada Ramadan
dan Allah terima amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Apabila sudah masuk hilal Ramadan maupun hilal bulan-bulan lainnya, kita dianjurkan berdoa dengan doa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan sanadnya baik. Doa yang selalu diucapkan Rasulullah apabila melihat hilal. Nabi berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Ini doa yang diucapkan Nabi apabila melihat hilal, bukan hanya hilal Ramadan, tapi hilal setiap bulan Hijriah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, ada doa yang masyhur, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini doa hadisnya dhaif, hadisnya lemah dari segi ilmu hadis. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abdullah, anaknya Imam Ahmad, dalam kitab Zawaidul Musnad. Musnad itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ada tambahan musnad itu diriwayatkan oleh Abdullah, anaknya Imam Ahmad bin Hanbal, dan diriwayatkan oleh Tabarani dalam kitab Al-Awsat, dan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dan Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Awliya. Dan hadis ini dinilai dhaif, lemah oleh para ulama. Apakah boleh saya baca doa itu? Boleh. Secara makna betul, tapi secara sanad hadis tidak sahih. Maka boleh kita baca Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan, boleh dibaca, tapi jangan katakan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita menyambut kedatangan Ramadan dengan memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diperkenankan oleh Allah sampai pada bulan suci Ramadan. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Adhkar mengatakan, "I'lam annahu yustahabbu ala liman tajaddadat lahu ni'mah zahirah." Ketahuilah bahwa dianjurkan bagi mereka yang mendapatkan nikmat yang zahir, atau indafa'at anhu nikmatu zahirah, atau Allah jauhkan nikmat petaka dari dirinya yang begitu nampak akan menimpa dirinya, ay yasjuda syukran lillah aw yuthni bima huwa ahlu. Dia sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau memuji Allah dengan pujian yang sempurna. Maka sujud syukur ini bukan hanya pada saat dapat nikmat, tapi pada saat jauhkan dari petaka. Tadi hampir kita ketabrak mobil, anak kita hampir terkena celaka dan lain, dan kita diselamatkan, kita sujud syukur. Ya, tapi jangan sujud syukur di pinggir jalan. Ya, maka dianjurkan sujud syukur pada saat kita mendapatkan nikmat atau dijauhkan dari petaka. Apalagi kalau kita mendapatkan bulan Ramadan, nikmat terbesar bagi diri kita. Banyak saudara, tetangga, sahabat, keluarga yang ingin mendapatkan Ramadan, lalu mereka ternyata sudah menghadap Allah, membawa amal baik buruknya. Dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kebajikan, keburukan sekecil apapun Anda akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Maka jangan sibukkan diri dengan manusia, sibukkan diri dengan Allah. Kalau kita dengar omongan manusia kanan kiri, kita dengar pandangan manusia kepada kita, gak perlu. I don't care. Saya tidak peduli bagaimana dipandang oleh manusia, mulia atau tidak. Kita perlu satu pandangan dari Allah. Kalau Allah memandang hamba dengan pandangan kemuliaan, antum akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Kalau antum mendapatkan ridhanya Allah dan tidak mendapatkan ridhanya manusia, itu hal wajar. Rasulullah tidak diridhai orang. Rasulullah tidak disukai semua orang. Tapi beliau disukai oleh Allah, diridhai oleh Allah, dicintai oleh orang-orang beriman. Maka kita diciptakan untuk Allah, bukan untuk makhluk. Sibukkan diri dengan Allah, jangan sibukkan diri dengan makhluk. Para jemaah dimuliakan Allah, kita bergembira dengan dan berbahagia pada saat menyambut Ramadan. Kalau kita perhatikan hadis Rasulullah riwayat Imam Nasa'i dalam sunan beliau dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyampaikan kabar gembira tersebut kepada para sahabat. Atakum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang berkahi. Faradallahu alaikum siyamah, Allah wajibkan kalian berpuasa pada bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah, Allah bukakan pintu-pintu surga pada bulan Ramadan. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, Allah tutup pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin,
syaitan marid, syaitan yang besar, syaitan yang kuat, itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Wa fihi lailatun hiya khairun min alf syahr. Di bulan Ramadan ada satu malam lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang daripada kemuliaan malam Lailatul Qadar ini, maka dia termasuk orang yang terhalang. Orang yang tidak mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, maka termasuk orang yang merugi. Tidak, dia kehilangan banyak kebaikan, banyak ampunan, banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat kita dapat Lailatul Qadar, apakah dengan mata kepala kita melihat tanda-tandanya, atau dengan perasaan, atau dalam mimpi? Itu dalam riwayat-riwayat sahih ada semua. Jangan bikin status, jangan umumkan, saya tadi malam dapat Lailatul Qadar, kelihatan semalam Lailatul Qadar. Kenapa? Pertama, jaga dari riya. Ente kan manusia biasa. Yang satu riya, yang kedua kena hasud orang. Loh, ente bisa dapat Lailatul Qadar, saya aja nggak bisa. Yang ketiga, akan membuat orang bermalas-malasan. Nanti orang kalau udah tahu lewat malam Lailatul Qadar, udah nggak ada yang beribadah lagi, karena semua ngejar Lailatul Qadar. Kemudian berikutnya adalah pada saat kita dapat Lailatul Qadar, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', yustahabbu liman ra'aha katmuha. Dianjurkan bagi mereka yang melihatnya atau melalui mimpi dan lain sebagainya. Bagi orang yang sudah melihat Lailatul Qadar, disunnahkan, dianjurkan untuk menyembunyikannya. Kenapa? Karena kalau antum dapat Lailatul Qadar itu karamah. Dan karamah itu disembunyikan, bukan dipamerkan. Seperti ada seorang Habib gitu, lu nggak tahu beliau itu atau hoax. Dia mengatakan bahwa foto saya ini diposting di medsos. Nanti setiap orang posting foto saya di medsos dapat ini dan dapat itu. Itu tidak, bohongan itu semua. Apakah itu benar bertujuan beliau atau cuma hoax? Kita tidak tahu. Tapi hal-hal khurafat itu tinggalkan. Masa dengan saya posting foto orang saya dapat pahala sekian? Bagaimana kalau saya posting foto Rasulullah gitu? Ya, kalau SAW masih ada fotonya kan? Maka hal-hal begitu dihindari. Kenapa? Seorang yang punya ilmu katanya nih seorang kasyaf, bisa begini, bisa begitu. Orang kalau punya karamah dia sembunyikan. Seperti perempuan kata ulama tasawuf yang ngomong, bukan ulama yang lain. Ulama tasawuf mengatakan, dulu para ulama kalau ada karamah, Allah perlihatkan sesuatu, berikan kelebihan dan lain, karamah, mereka itu malu. Mereka sembunyikan, mereka malu. Sebagaimana wanita pertama kali dapat haid. Perempuan kalau dapat haid pertama kali, malu dia. Maka begitu para ulama, kalau dapat karamah, disembunyikan, bukan dipamerkan, bukan diceritakan ke sana kemari. Kenapa? Karena itu membahayakan hatinya dan dirinya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ada sebuah hadis yang sangat masyhur, selalu beredar di medsos. Hampir ustadz, kiai-kiai, hampir 90% sampaikan hadis ini. Ya, 70-80% lah. Man fariha biqudumi Ramadan haramallahu jasadahu ala nira. Siapa yang bergembira dengan masuknya Ramadan, Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka jahanam. Ini hadis, coba bayangkan, tidak ada dalam kitab hadis sama sekali. Kitab hadis sahih maupun hadis palsu juga nggak ada. Halo? Dalam kitab palsu aja hadis palsu itu nggak ada, apalagi kitab hadis sahih. Ya, sampai ulama mengatakan nampaknya yang buat hadis-hadis ini orang baru gitu, bukan hadis lama gitu. Nampaknya ada orang yang mengadakan hadis ini berdusta atas nama Nabi SAW. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Dengan amalan kecil dapat pahala yang besar. Dan itu bertentangan kalau kita penelitian ilmu hadis begitu. Maka barang siapa bergembira dengan datangnya Ramadan, Allah harapkan jasadnya disentuh api neraka jahanam. Enak banget kita berbahagia pada saat Ramadan datang kita nggak usah sholat, kan kita nggak disentuh api neraka jahanam. Maka hadis itu bukan hadis dari Nabi SAW, itu palsu. Maka hati-hati dalam penyebaran hadis seperti itu. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita berazam untuk mengisi waktu-waktu kita di bulan Ramadan dengan hal yang bermanfaat. Pada saat kita di bulan Ramadan, jangan sampai mensia-siakan waktu-waktu kita. Di bulan Ramadan kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai antum sibuk dengan handphone, dengan WA, dengan Instagram, dengan Facebook dan lain. Hentikan itu sementara waktu. Lupakan itu semua, fokus kepada Allah. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, guru dari Imam Syafi'i, beliau wafat 179 Hijriah. Beliau kalau sebelum Ramadan
beliau menyampaikan hadis Nabi di Masjid Nabawi. Menyampaikan hadis, ada kitab Muwatta Imam Malik. 40 tahun Imam Malik sampaikan Muwatta itu berkali-kali. Terus berkali-kali direvisi oleh beliau dan lain sebagainya. Maka pada zaman yang Allah, Imam Malik kalau sudah tiba Ramadan, beliau tutup kitab hadis, beliau fokus kepada Al-Quran. Maka antum ngejar khatam Quran. Ada yang bilang, saya banyakin bacaan khatam atau saya tadabbur. Lebih banyakin itu khatam. Karena waktunya singkat. Ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang sangat singkat gitu. Maka banyakin untuk apa? Ngejar khatam Quran. Plus kalau ada satu kali khatam atau satu juz Anda tadabbur, boleh. Setiap hari satu ayat boleh tadabbur. Tapi selebihnya kejar untuk khatam. Buktinya Imam Syafi'i sebulan Ramadan 60 kali. Sehari 2 kali khatam Quran. Berarti beliau nggak ada waktu tadabbur, cepat beliau ngejar bacaan. Walaupun Imam Syafi'i apa yang dibaca beliau sudah tahu makna dan artinya. Kemudian para jemaah dimuliakan Allah. Yang kelima, mengenal fikih puasa. Sayang sekali banyak masyarakat itu kadang-kadang melakukan kesalahan-kesalahan dalam puasanya dan beralasan dia tidak tahu. Itu tidak ada alasan lagi. Kenapa? Karena ilmu sudah dipermudah oleh Allah. Ulama, guru-guru di mana-mana, kitab ada di mana-mana. Anda bisa ngaji. Anda bisa memiliki buku tentang fikih puasa, Anda mengkajinya sebelum memasuki Ramadan. Persis seperti orang yang mau berangkat umrah dan haji. Ada manasik terlebih dahulu. Kenapa? Dilatih untuk beribadah agar ketika pelaksanaan ibadah tidak terjadi kesalahan. Begitu, apalagi Ramadan itu setahun sekali. Dia pasti dari tahun kemarin kita lupa sampai tahun ini. Fikih-fikih puasa seperti apa? Masyarakat tidak bisa membedakan antara mufsidatus shaum wa mubtilatus shaum. Hal-hal yang merusak puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti orang yang bohong siang hari Ramadan. Itu tidak membatalkan, tapi mengurangi nilai. Dia harusnya dapat nilai 80, 70, jadi 50, 40. Itu mengurangi nilai pahalanya. Maka ada banyak orang yang hanya puasanya itu apa? Lapar dan haus. Itu yang dia dapat dari puasanya. Ada orang ngomongin orang, menceritakan orang. Nah, itu mengurangi pahalanya. Seperti orang yang lagi di masjid mendengarkan khutbah Jumat. Sambil dengerin khutbah sambil ngobrol. Nah, itu sia-sia khutbahnya. Sia-sia Jumatnya. Jadi, luar biasa para jemaah. Maka usahakan untuk memaksimalkan. Seperti banyak sekali persoalan terkait dengan fikih puasa. Apakah niat puasa itu harus dilafazkan atau tidak? Cukup dalam hati. Apakah niat puasa itu setiap malam kita niatkan atau sebulan sekali cukup di awal Ramadan? Bagaimana orang yang bekam di siang hari Ramadan, donor darah di siang hari Ramadan? Kemudian puasa bagi orang yang sedang sakit, suntik di siang hari Ramadan, cabut gigi, sikat gigi, cuci darah di siang hari Ramadan. Kemudian fidyah yang dikeluarkan oleh orang yang tidak berpuasa karena sakit berkepanjangan. Bukan sakit yang memang biasa, sakit kita yang tidak berkepanjangan, ya sakit biasa 5 hari, 10 hari dan lain sebagainya. Kemudian puasanya wanita hamil dan menyusui. Istri kita sedang hamil atau menyusui, bagaimana puasanya? Kalau seandainya dia tidak puasa, apakah dia wajib qada atau wajib qada dan bayar fidyah? Kemudian apakah boleh menunda mandi junub sesudah terbitnya fajar? Orang berhubungan dengan istri kemudian dia tidak bermandi sampai terbitnya fajar. Apakah itu masih sah puasanya atau tidak? Kemudian wanita yang menggunakan obat atau suntik agar tidak keluar darah haid selama Ramadan, agar dia ibadahnya lancar, boleh apa tidak? Kan itu perlu semua kita mengkaji lebih awal lagi. Kemudian apakah boleh wanita i'tikaf di rumahnya? Kan sepakat ulama 4 mazhab bahwasannya i'tikaf perempuan dan laki di masjid. Halo? I'tikaf laki-laki dan perempuan di masjid. Tapi kan perempuan banyak tugas, ngurusin suami, ngurusin masakan dan lain sebagainya. Boleh nggak i'tikaf di rumah? Nah, 3 mazhab nggak boleh. Mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki nggak boleh. Wanita itu sama dengan laki-laki i'tikaf di masjid. Tapi mazhab Hanafi membolehkan wanita i'tikaf di masjid rumahnya atau musalla rumahnya. Apa itu musalla rumahnya? Tempat yang dia gunakan untuk sholat. Tapi menurut mazhab Hanafi, Syafi'i nggak sah. Mazhab Hanafi membolehkan wanita i'tikaf di musalla rumahnya, tempat yang dia biasa gunakan untuk sholat di rumah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, banyak sekali kita perlu ingat kembali tentang masalah fikih puasa. Salat tarawih itu lebih bagus di rumah atau di masjid? Ya, berapa rakaat salat tarawih yang biasa setiap tahun dipersoalkan?
Ya, padahal yang bertanya itu nggak sholat tarawih sama sekali. Halo? Nah, nanya sholat tarawih berapa rakaat? Kalau dikasih tahu 11 nggak sholat juga, 23 juga nggak sholat juga. Ya, sebenarnya sholat tarawih itu tidak ada batas. Itu kata singkatnya. Intisari dari semua persoalan ini. Sholat tarawih itu tidak ada batasnya. Kalau antum mau ikutin cara Nabi, lelah. Dan saya yakin antum nggak akan sanggup. Kenapa? Nabi sholat tarawih itu, Pak. Kalau antum mau, jangan cuma jumlah rakaat, tapi tata cara sholat tarawihnya. Nabi sholat tarawih itu 11, betul. Nabi salam dari setiap 2 rakaat, bukan 4 salam, nggak ada. Hadisnya dalam Sahih Muslim, Aisyah mengatakan, kana yusallimu min kulli raka'atain. Nabi salam dari setiap 2 rakaat. Nggak ada salam 4 rakaat. 3 mazhab tidak sah. Mazhab Hanafi boleh. Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki boleh. Kita tidak ada 4 salam. Kenapa? Kata Nabi, salatul lail matna matna. Salat malam 2-2. Kan salat malam itu mulai dari habis Isya sampai subuh, itu disebut salat malam, termasuk tahajud. Maka kalau salat tarawih termasuk salat malam, maka disebut qiyam Ramadan. Salat tarawih, qiyam Ramadan, dan seterusnya. Maka salat itu, tarawih itu 2-2. Jelas? Bukan 4 salam, 1. Itu fikih yang benarnya. Kemudian para jemaah dimuliakan Allah, Nabi SAW salat 11, tapi 1 rakaat hampir 5 juz, bisa lebih. 1 rakaat baru. Coba kalau antum salat 11 rakaat, 1 rakaat 5 juz. Saya yakin jamaah nggak ada yang salat di masjid itu lagi. Imamnya juga belum tentu hadir ke situ lagi. Ya kenapa? Ya karena berat. Maka kalau antum mau ikutin Nabi, silahkan ikutin, jangan cuma jumlah rakaatnya, comot separuhnya ditinggal. Mau kerjakan apa yang dikerjakan Nabi, kerjain full dong. Ente jangan ngambil sebagian gitu. Kalladzina amanu wa jannahu wa kafaru akhirah. Mereka beriman di siang hari, malam hari udah kafir gitu loh. Jangan separuh-separuh, ambil semua gitu loh. Kalau ente mau ikutin Nabi 11, tapi ikutin tata cara Rasulullah, maka kita tidak sanggup. Maka sholat tarawih yang kita kerjakan 11 rakaat, cuma potongan-potongan ayat itu bukan sholat tarawih ala Nabi. Sholat tarawih ala kita ini. Halo? Sholat tarawih ala kita, apalagi 23 rakaat wal alakumut takatsur wal asri kullu, itu ala kita juga ini. Apalagi sholat tarawih tercepat di dunia ada di Indonesia. Juara 1 masih, alhamdulillah kita masih mempertahankan. Mudah-mudahan sampai istiqomah gitu loh. Nah, imamnya hebat. Jamaah imam udah tahu jamaahnya lagi buka puasa, makan berat, jadi diajak ngebut. Ajak ngebut tuh jamaahnya. Kencang sekali tuh imamnya. Maka tidak ada yang gemuk di belakang imam itu. Maka yang mau ngurusin badannya, silakan sholat di belakang imam itu. Antum dia syar'i lagi. Itu tidak ada bohongan. Sholat tarawih 23 rakaat 7 menit, nggak ada. Maaf, sampai ibadah aja kita buru-buru. Sampai Al-Fatihah tidak disempurnakan. Apa yang antum maaf? Ini kan ada rukun-rukun yang harus ditegakkan. Nggak ada itu semua rusak. Maka kita punya di Indonesia 2 versi. Sholat tarawih tercepat dan sholat tarawih paling lambat. Ada salah satu pesantren di Jawa kalau nggak salah, itu 30 juz 1 malam. Ajib ini. Lewat Nabi gitu, astagfirullah. Ya, 30 juz 1 malam. Tapi bagus bagi santri, murajaah hafalan. Bagus bagi mereka. Maka mereka tertutup di pesantren. Maka kalau antum mau ikutin ala Nabi, ikut sana ke pesantren itu. Coba aja. Ada jamaah pernah ikut, wallah syekh, ana perasaan 2 rakaat udah mau pingsan kata dia. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, itu perlu kita ini mengulang lagi ingat kembali fikih puasa agar tidak terjadi kesalahan pada saat pelaksanaan ibadah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, menyambut Ramadan itu dengan berazam meninggalkan dosa. Banyak akhlak yang tidak baik, banyak hal yang tidak bermanfaat, ya. Banyak perilaku yang tidak baik. Maaf, kadang-kadang ya ustadz lagi. Halo? Ustadz ceramah sana sini, subuhnya aja masih di rumah. Halo? Masih hidup? Nah, itu musibah. Seorang ustadz yang harus menjadi panutan masyarakat, ustadz, subuh kok nggak sholat di masjid? Ya, biasa ketiduran. Ente ngejar amplop malam hari itu, sampai tengah malam. Maulid sampai jam 1, jam 2, nggak ada itu. Ente bukan bikin maulid, ente bikin dosa kalau begitu. Ente ini harus sholat berjamaah di masjid, subuh berjamaah bersama jamaah. Kenapa? Biar ente jadi panutan beneran. Nabi SAW itu paling depan kalau memberikan contoh. Maka Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu benar-benar harus kita ini harus diberi nasihat, bukan orang awam, bukan kalian. Kenapa? Karena kita sering dakwah.
Tapi apakah kita melakukannya atau tidak? Itu yang beban berat kita. Enakan jadi jamaah, nggak ada beban. Bebannya kalau dikerjakan. Kalau nggak tahu hukumnya, bisa beralasan di depan Allah, saya nggak tahu ya Allah, nggak ada yang ngajarin. Tapi kalau saya, itu double. Ya, maka para jemaah berazam meninggalkan akhlak yang tidak baik, perilaku yang tidak baik. Maaf, yang nggak sholat berjamaah di masjid, pakai mukna di rumah lah. Masa laki-laki sholat di rumah terus, itu kan nggak pantas. Kemudian apa lagi? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau ada sholat berjamaah di masjid, syiar bagi laki-laki. Perempuan tidak disuruh ke masjid dan tidak dilarang ke masjid. Kemudian apa? Akhlak yang tidak baik, suka marah, suka ngomongin orang, ceritakan aib orang. Tinggalkan itu. Kenapa? Seolah Anda suci, yang lain kotor semua. Maka orang yang paling merasa bahwa dia sifat iblisiyah, aku lebih baik dari dia, itu musibah. Nauzubillah min dzalik. Maka kita semua punya aib. Allah menutupi aib kita masing-masing. Ya, maka para jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita punya akhlak, sifat, perilaku, ibadah yang terlantar, maaf, nggak baca Al-Quran sehari. Baca Quran itu kapan? Kalau lagi sholat. Baca Quran itu kalau lagi sholat. Atau nunggu orang meninggal dulu baru baca Quran. Kan musibah. Quran itu dibaca, bukan dipajang di kantor, di mobil, di rumah, di mana. Apabila Anda temukan Al-Quran, halo? Jamaah kalau pulang ke rumah, cek ada Al-Quran di rumah nggak? Ada nggak? Coba antum cek, pegang gitu, diusap gitu, ambil apa? Tisu, dilap. Apabila ada debunya, berarti debu di hati antum lebih tebal dari debu yang ada di Al-Quran. Kita udah bukan zamannya kita basa-basi lagi sama jamaah, nggak usah. Orang sekarang mendadak meninggal, udah kiamat itu. Sudah tidak basa-basi lagi, harus kita tegas. Kenapa? Pulang ke rumah, ambil tisu putih ini, dilap Al-Quran. Apabila ada debunya, berarti debu di hati antum lebih tebal. Luar biasa. Apa yang kita cari dari Allah? Imam Syafi'i khatam Al-Quran saja di bulan Ramadan 60 kali. Fasilitas mereka nggak punya, karpet nggak ada, AC nggak ada, kipas angin nggak ada. Sekarang Allah kasih fasilitas, tapi kita yang malasan. Memang masalahnya pada diri kita. Zaman itu nggak berubah, manusia yang hidup di zaman itu yang berubah. Zaman itu tetap zaman, Sabtu, Ahad, Senin, dan seterusnya. Sehari 24 jam, nggak ada perubahan. Yang berubah itu manusia yang hidup di zaman itu. Imam Syafi'i dulu mana ada kipas angin. Saya yakin kalau Imam Syafi'i itu, maaf ya, punya kantor, punya meja, punya kursi kayak gini, punya laptop, ada bisa ngomong dan ngetik sendiri. Punya AC, saya yakin Imam Syafi'i bisa mencetak puluhan ribuan kitab. Sekarang lihat, fasilitas lengkap, bermalas-malasan kita. Khatam Quran berapa kali? Baru Al-Fatihah, baru Al-Baqarah, baru juz 30, baru juz Al-Furqan. Kemudian para jemaah dimuliakan Allah, kita manfaatkan setiap waktu di bulan Ramadan dan jadikan Ramadan momentum perubahan bagi diri kita. Kemudian buka Al-Quran, baca. Maaf, kadang-kadang orang beralasan saya kerja. Antum sampai kapan ngejar dunia? Kita ini setiap hari ngejar dunia. Kapan dunia ngejar kita? Antum bangun tidur mikirin dunia, tidur lagi mikirin dunia. Pada saat antum meninggal bos, wallah antum punya harta berlimpah, istri 4, anak puluhan, uang miliaran, maaf. Pada saat antum meninggal, dunia bilang, maaf bos, saya nggak bisa kasih banyak-banyak, coba 2 meter doang. Istri yang bilang sayang sama kita, mungkin duitnya buat jalan-jalan, buat healing, buat beli berlian. Halo? Maka ayolah kita coba kesempatan bagi kita. Buka Al-Quran, baca. Habis sholat subuh, sambil duduk aja. Selesai sholat fardu, usahakan gini, diamalkan begini. Biar antum bisa komitmen dengan Al-Quran. Bisa rutin baca Quran. Habis sholat subuh, baca zikir habis sholat. Kemudian antum buka aplikasi Al-Quran atau Al-Quran. Baca 5 ayat. 5 ayat saja. Berat nggak? Berat tidak? Kok nggak ada yang bersuara? Masih hidup nggak? Habis subuh 5 ayat. Habis zuhur 5 ayat. Habis asar 5 ayat. Habis maghrib 5 ayat. Habis isya 5 ayat. 5 kali 5 berapa? 25. Itu bisa sampai 2 halaman. Bisa 1 halaman lebih. Luar biasa. Setiap hari antum istiqomah baca Quran. Kan kebetulan lagi salat juga. Kan itu perintah Allah. Disertai dengan bacaan Quran walaupun 5 ayat. Saya yakin antum memulai hari antum salat subuh berjamaah di masjid, baca Al-Quran 5 ayat, yakin hari itu berkah. Gak ada yang berani mengganggu antum. Maka banyak orang yang sholat duha di Masya Allah tepat waktu, datang ke kantor jam 7 jam 8 sholat duha. Akhirnya gajinya nggak naik, yang naik darahnya, yang naik asam uratnya gitu loh. Kenapa? Karena antum itu tidak amanah.
Kunci rizki di pagi hari bukan sholat duha, sholat subuh berjamaah di masjid. Itu yang membuka. Masa antum mau buka pintu rumah belum buka gerbang? Kan ada gerbang di depan, gerbangnya itu sholat subuh berjamaah. Baru pintu rumah adalah sholat duha. Itu melengkap. Dalam mazhab Hambali, bayangkan, mazhab Hambali rutin sholat duha ini makruh. Halo? Dalam mazhab apa? Hambali, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, setiap hari sholat duha itu makruh. Kenapa makruh? Kata ulama mazhab Hambali, karena takut dijadikan sunnah muakkad, seperti sholat qabliyah ba'diyah, ada yang muakkad. Kan ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Yang sering ditekankan, ada yang tidak. Jadi kalau duha setiap hari dianggap itu sholat sunnah muakkad. Padahal tidak. Subhanallah. Kenapa? Maka usahakan sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian jangan lupa sedekah. Ramadan ini bulan keberkahan. Masya Allah, tadi katanya mau berbuka puasa di sini. Musalla, masjid, kirim aja air. Yang aqua gelas tuh yang kecil. Kirim aja kemana, ke musalla, ke masjid. Atas nama orang tua saya, atas nama ini. Untuk kesehatan, untuk keberkahan keluarga. Kurma, beli aja 1 kilo, 2 kilo, bungkus saja 1 plastik isinya 3. Ya, memang sunnah harus 1, 3, 7, 5, gak ada sunnahnya. Soalnya makan kurma itu bebas, kecuali kalau lagi Idul Fitri. Nabi keluar dari rumah itu makan witir, kurma. Kalau Idul Adha, Nabi gak makan dulu, sampai pulang baru makan dari kurban. Kalau sebelum Idul Fitri, Nabi makan dulu kurma. Itu sunnahnya, witir. Tapi kalau puasa, nggak bebas. Antum mau 1, mau 2, mau 3, mau 4, mau 5, dan seterusnya, silakan. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, umrah di bulan Ramadan pahalanya haji bersama Rasulullah. Kemudian menyambut Ramadan dengan apa? Punya komunitas yang baik. Coba silakan bikin aja grup di WA apa para perindu surga. Contoh untuk Ramadan saja, habis itu diblok, habis itu dihapus. Para perindu surga, atau dimasukkan apa? Para pemburu Lailatul Qadar. Contoh, itu cuma usulan aja gitu. Masukkan orang-orang yang rajin ibadah, bukan yang malas ibadah. Jadi setiap hari mengingatkan kita untuk baca Quran, bersedekah, berdoa, beristighfar, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan kepada para jemaah, karena waktu kita sudah habis, waspadalah hadis-hadis palsu seputar Ramadan. Kalau ada yang kirim ke antum, tanyakan ke ustadz dulu. Ustadz, afwan mau nanya, ini hadisnya sahih nggak? Boleh saya sebar nggak? Banyak sekali saya akan sebutkan sebagian hadis palsu dan dhaif seputar Ramadan yang selalu kita dapat di WA. Yang pertama, sumu tasihhu. Berpuasalah kalian akan sehat. Orang itu sehat kalau sering puasa. Itu hadisnya palsu. Memang orang puasa itu sehat, tapi kalau redaksi hadis ini dari Nabi bukan. Itu palsu. Yang kedua, yauma saumikum yauma nahrikum. Hari puasa kalian adalah hari nahar kalian. Ya, hari raya kalian. Itu hadis palsu. Apabila manusia mengetahui betapa mulianya Ramadan, akan berharap setahun menjadi Ramadan. Itu hadis palsu. Bukan dari Nabi SAW. Ramadan itu awalnya rahmah, pertengahannya ampunan, maghfirah, akhirnya pembebasan dari api neraka jahanam. Itu hadis palsu. Karena bukan 10 akhir pembebasan dari api neraka jahanam, setiap hari Allah bebaskan kita dari api neraka jahanam. Kemudian jangan katakan Ramadan, tapi katakan bulan Ramadan, syahr Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itu nama Allah. Itu hadis palsu juga. Wahai orang beriman, telah datang kepada kalian bulan agung. Kebaikan yang kalian kerjakan Allah lipatkan gandakan pahalanya. Dan faridah yang kalian kerjakan di bulan Ramadan, salat fardu, sama dengan 70 fardu di luar Ramadan. Itu juga hadis palsu. Bulan Rajab bulan Allah, bulan Sya'ban bulan saya, kata Nabi. Bulan Ramadan bulan umatku, ini juga hadis palsu. Hadis yang paling populer itu luar biasa itu ya. Pasti kalian sering dengar. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Itu juga hadis sangat lemah, dhaif jiddan. Kenapa? Antum coba tidur dari subuh sampai maghrib. Itu bukan tidur ibadah, latihan meninggal dunia. Silakan kalau mau melatih diri untuk menyambut kematian, silakan dicoba dari subuh sampai maghrib antum tidur. Tidur itu bernilai ibadah apabila antum lelah dalam ibadah. Bekerja, begadang karena kerja dan lain, mencari nafkah buat keluarga, ketiduran siang hari, contoh habis subuh tidur, bangunnya sebelum zuhur, itu masih ibadah. Kenapa? Lelah dari ibadah, mencari rezeki buat keluarga, nafkah yang wajib. Antum ini maaf, ada orang yang kerja di UGD di rumah sakit, itu kan ibadah. Keberadaan di situ menolong orang ibadah.
dia sambil zikir, istighfar, salawat, itu ibadah. Dia bisa mendapatkan Lailatul Qadri juga. Kemudian hadis yang sering masyhur juga adalah barang siapa berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur atau sakit, maka dia tidak akan mengqadanya, tidak bisa mengqadanya walaupun dia puasa setahun. Tidak bisa mengqada satu hari itu. Makan minum sengaja siang hari Ramadan, ini juga hadis tidak sahih dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan Allah, saya kasih, masih ada waktu tanya jawab nggak? 1-2 pertanyaan. Ada pertanyaan, silakan. Kalau ada yang mau bertanya terlebih dahulu, baru saya ajukan pertanyaan. Ada 1 atau 2 pertanyaan saja. Silakan yang mau bertanya. Baru habis itu saya silakan para pertanyaan. 1 atau 2 pertanyaan, silakan. Sudah pada paham semua, alhamdulillah. Nah, sudah nggak ada yang bertanya, insyaallah. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan kalau salah salam kan 2 Ustaz. Nah, kalau sirnya gimana? 2-1 atau 3-1 salam. Jelas 2 salam 1 salam atau 3 sekaligus tanpa ada tasyahud tengah seperti salat maghrib, tidak. Jelas biar berbeda dengan salat maghrib. 2-1 atau 3 sekaligus. Jelas? Allah a'lam. Nah, silakan ada yang mau bertanya lagi? Silakan satu lagi. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya. Mau jawab insyaallah. Fadhol. Hari mana baru Hah? dilahirkan? Hari mana baru dilahirkan? Yang pertama. Hari pertama maksud saya. Nah, Anda mau nanya. Puasanya itu bayar ya atau kode puasa? Nah, bagi wanita hamil dan menyusui, apabila tidak ikut berpuasa, terjadi perselisihan para ulama. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama, mazhab Hanafi wajib qada. Pendapat pertama, mazhab Hanafi wajib qada, artinya mengqada puasa saja beberapa hari yang dia batal. Mazhab yang kedua adalah mazhab Syafi'i dan Hambali. Mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan apabila dia khawatir terhadap dirinya saja, maka wajib qada saja. Apabila khawatir terhadap dirinya dan janinnya karena hamil atau bayinya karena menyusui, maka qada dan bayar fidyah. Fidyah itu 1 hari 1 mud, 1 orang miskin. Jelas? Mazhab yang ketiga mengatakan bahwa itu bayar fidyah saja, dan itu pendapat Ibnu Abbas sebagaimana dinukil dalam kitab Ibnu Qudamah. Nah, menurut pendapat yang sahih yang mana? Wajib qada saja. Menurut penelitian ulama bahwa yang sahih adalah wajib qada saja, cukup. Jelas? Wallahu a'lam. Barakallahu. Nah, saya bertanya, silakan yang tahu jawabannya angkat tangan, nanti insyaallah bisa pilih antara buku saya ada cincin dalam Islam atau ambil al-mushaf Al-Quran. Silakan sebutkan doa berbuka yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadab. Ada mic-nya enggak? Bismillah. Saya coba jawab Ustaz. Sahabat jemaah kita nanti puasa badal itu insyaallah. Nah, ada doa yang sering masyhur dibaca oleh masyarakat, Allahumma laka sumtu. Itu doa riwayat Abu Daud, tapi sanadnya mursal. Mursal artinya apa? Sanadnya dhaif. Jadi ini lebih sahih lagi. Ya, dan dua-duanya itu berurutan dalam Sunan Abu Daud. Jelas? Yang pertama Allahumma laka sumtu sanadnya dhaif karena orang itu perawi meriwayatkan dari Nabi langsung, padahal dia bukan sahabat. Itu namanya mursal dalam ilmu hadis. Sanadnya dhaif. Ya. Maka yang lebih sahih yang disahihkan oleh para ulama yang tadi dhahaba dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Kapan dibaca? Antum bismillah minum air, makan kurma, baru baca doa ini. Karena kalau antum baca sebelum minum dan makan itu enggak sesuai. Artinya enggak nyambung, redaksinya beda. Dhahaba dhama'u, hilang dahaga. Ya, wabtallatil 'uruq, urat sudah basah, wa thabata al-ajr, dan pahala sudah ditetapkan. Jelas? Barakallah. Silakan. Nanti antum sekarang mau boleh pilih, silakan, atau habis kajian bebas. Nah, mau masuk sekarang? Fadhil. Hah?
Nanti aja ya, siap. Yang kedua, silakan. Pertanyaan kedua, berapa kali disebut bulan Ramadan dalam Al-Quran dan ayatnya apa? Aduh, bahaya ini. Bahaya. Nah, ada nggak yang bisa jawab berapa kali bulan Ramadan disebut dalam Al-Quran dengan Ramadan gitu? Saya yakin kalian semua tahu kok, tapi malu aja gitu. Nggak mau riak gitu ya. Nggak mau menampakkan keilmuannya gitu loh. Nah, berapa kali disebut dalam Al-Quran? Berapa kali aja udah, gitu aja bisa diterima tanpa baca ayatnya. Silakan. Nah, ada yang ya udah pindah pertanyaan. Satu kali antum nyontek di Google ya. Bahaya antum ini. Karena antum nyontek, anak nggak kasih 30 juz ya, anak kasih 15 juz aja. Anak ambil separuhnya. Ya nggak apa-apa, walaupun curang, tapi curang masih diterima. Beda dengan curang yang lain. Astagfirullahaladzim. Hebat antum ini ya. Insyaallah. Diam-diam aja udah searching langsung. Namanya Pak Google ya. Nah, Ramadan itu disebut satu kali dalam Al-Quran. Syahrul Ramadana alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan yang lain nggak disebut, hanya bulan Ramadan. Nanti habis kajian antum dapat insyaallah. Dapat hadiah sekalian teguran ya. Nah, berapa tahun Nabi puasa? Berapa tahun Nabi puasa? Puasa kan diwajibkan tahun kedua Hijriah. Nah, saya nggak sebut lagi deh. Nanti gampang, nanti pada tahu semua. Berapa tahun Nabi puasa? Kalau antum tahu Nabi wafat tahun berapa? Antum kaliin, nah itu pas. Tahun kedua Hijriah baru diwajibkan puasa Ramadan. Berarti berapa tahun Nabi puasa? Berapa kali? 11. Hah? 11 sesat. Tapi dapat hadiah juga insyaallah. Karena kesesatanmu ini dapat hadiah. Tuh kan? Salah aja dapat hadiah. Antum kalau benar gimana? Astagfirullah. Lah, tebak lagi ya. Memang ilmu tebak ini luar biasa. Nah, silakan ada yang bisa jawab lagi? Nanti antum dapat hadiah ya. Insyaallah. Fadhil. Hah? Lebih susah lagi. Nanti dapat hadiah ya. Astagfirullah. 9 tahun. Astagfirullahaladzim. 22. Wih, tinggi banget antum ini. Ilmu laduni langsung. Jadi puasa diwajibkan tahun kedua Nabi wafat tahun 10. 10 atau 11? 11. Nabi SAW puasa 9 tahun. Jelas? 11 tahun, 22 tahun. Masya Allah. Nah, sunnah ketika sahur. Nah, sunnah ketika sahur apa? Mengakhirkan. Hebat sekali antum ini, pemain lama ini. Nah, sunnah pada saat berbuka, menyegerakan berbuka. Dan sunnah pada saat sahur diakhirkan. Kenapa diakhirkan? Biar mendekati waktu fajar, waktu subuh. Jangan sampai makan bablas tidur. Biar habis makan langsung bukan rumah tetangga, ke masjid. Ya, habis sholat, habis bersahur, langsung ke masjid. Jadi sekitar 50 ayat kalau dibaca. Nah, maka sahur jam 1, jam 2 itu makan malam, itu bukan sahur. Ya, itu diakhirkan sunnahnya. Kemudian berikutnya, amalan terbaik, ada 3 amalan terbaik di bulan Ramadan selain puasa. Ada 3 amalan. Siapa yang bisa jawab? Baca Quran ada 2 lagi. Nah, sedekah. Wah, bagi-bagi nih hadiah di mana nih? Ya udah, insyaallah dua-duanya dapat juga. Jadi gini, pertama baca Quran, kedua sedekah, ketiga i'tikaf, khususnya sebelum hari akhir, sebagaimana Rasulullah SAW. Nah, yang terakhir karena tadi saya sebut tahun berapa diwajibkan puasa, kan tahun 2 Hijriah sudah ada bocorannya. Pertanyaan terakhir, salat yang paling berat bagi orang munafik, salat apa saja? Fadhil ya. Subuh sama Isya. Tapi antum salat subuh di masjid? Alhamdulillah, pantasan wajahnya bercahaya. Karena di bawah lampu maksud saya. Barakallahu fikum. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang sudah disebut, yang menang maupun yang sesat, yang kalah, silahkan maju amal hadiahnya juga insyaallah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah.
Para jemaah, pesan saya terakhir singkat padat. Kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadhaniyan. Jadilah hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Jangan hanya ibadah di Ramadan, baca Quran di Ramadan, tapi jadilah hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Semoga Allah berkati kita semua. Kalau kita tidak sempat bertemu di dunia lagi, insya Allah kita jumpa di surga Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.